Selama ini gue selalu berpendapat bahwa kamera di iPhone itu adalah kamera terbaik kalau misalnya kita ngomongin dari sektor video. Sampai akhirnya gue pegang Vivo X200 dan pendapat gue itu berubah. Nyata iPhone nggak yang paling bagus, tapi Vivo X200 yang paling bagus untuk video. Soal tentang di Lazy Gadget dan mari kita mulai videonya. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Sekali lagi selamat datang di channel The Lazy Gadget sama Komandan Marsen. Dan di video kali ini gue akan ngebahas Vivo X200 Pro yang gue sempat pakai sekitar 2 hari atau 3 hari gitu ya. Gue sempat pegang dan pakainya pun juga bukan sebagai daily driver, tapi bener-bener cuma nyobain kameranya doang. Gue akan cerita dulu backgroundnya kenapa gue bisa pakai X200 Pro ini ya. Jadi ceritanya tuh gue kenal sama salah satu bintang iklannya, yaitu adalah Naya Nindita. Dia adalah salah satu bintang iklan di Vivo X200 Pro yang bisa lu temuin di Instagramnya Vivo juga. Gue ngeliat dia pakai HP itu, dia upload Instagram dan gue nanya, "Kak, boleh nggak gue pakai handphone lu, gue pinjam 2 hari aja?" Dan dia mengiyakan. Akhirnya gue pinjem karena gue juga sempat kerja bareng juga sama dia di salah satu web series gitu. Singkat cerita akhirnya gue pinjem handphone dan gue cobain. Dan ini benar-benar disclaimer dulu. Jadi gue benar-benar cuma ngebandingin doang dari segi body, layar sama kameranya doang. Gue akan ngebahas dengan benchmarknya adalah ngebandingin ini sama iPhone ya, iPhone 16 Pro. Gimana menurut gue kalau misalnya kita ngomongin kamera udah pasti menang X200 Pro, tapi gue akan ngebahas bodinya dulu ya. Gue kalau misalnya ngomongin body di handphone ini sebetulnya udah enak banget digenggam dengan ukuran yang besar tapi masih handy gitu di tangan ya, dengan bahannya juga yang nggak nyemplak sidik jari dengan gampang gitu, dan dengan format desain kameranya yang memang kasih tahu ke kita tuh kayak ini tuh handphone kuatnya tuh di kamera gitu. Dan gue sejujurnya seneng dengan desain kamera ini. Gue lebih happy pakai Vivo X200 Pro desain kameranya, dan gue sendiri pun lebih seneng juga sama desain dari kamera Vivo X200 Pro juga kalau misalkan dibanding sama beberapa kompetitornya, katakanlah kayak Xiaomi 14 atau Oppo Find X8 ya. Jadi kalau misalkan lo ingat Oppo Find X8 itu gue gak suka karena bentuknya kayak biji domino belakangnya. Sedangkan si Xiaomi 14 itu dia tuh masih kotak ya. Jadi gue lebih suka emang kameranya bulat kayak gini. Tapi masalahnya kalau Oppo itu bentuknya kayak domino, ini tuh bentuknya bulat tapi gak domino gitu. Jadi gue happy gitu kalau misalkan megang handphone ini. Memang berasa banget dia kayak stand outin dia punya kamera gitu, kayak kamera kami tuh bagus. Dan gue happy sih sama keputusan desain kayak gini. Tapi sayangnya kalau misalnya kita ngomongin prestis ya, lagi-lagi apalagi orang Indonesia tuh jarang banget tahu brand Vivo tuh punya flagship yang lumayan mahal kayak Vivo X200 Pro ini. Jadi kayak agak berat untuk orang-orang di luar sana tuh nganggep kayak ini tuh handphone mahal ya. Kalau misalkan lu ngeliat desainnya, mungkin kalau lu casingin ya, mungkin berasa ini handphone mahal, tapi begitu ngeliat ada tulisan Vivo di bagian bawahnya, orang pasti skeptis sih, kayak Vivo doang gitu. Paling ini 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu paling mahal. Padahal ini 18 juta gitu. Jadi secara desain gue happy, tapi ya baik lagi kalau misalkan lu nyari prestige, lu jangan ambil handphone ini karena lu akan dipandang sebelah mata ya sama orang-orang ya. Apalagi orang-orang yang kurang mengerti. Ini memang kerja keras brand yang harus ngebikin brandingannya tuh kayak bagus dan mewah gitu. Tapi ya semoga kedepannya orang-orang sudah tidak menganggap lagi brand Vivo itu sebagai brand yang mid-range doang, tapi ada flagshipnya dan memang bagus banget juga. Kalau kita ngomongin dari segi layar juga gue happy. Selama gue pakai itu kayak scrolling enak, nonton-nonton apa juga enak dengan layar yang gede dan warnanya juga asik sih, asoy banget ya. Tapi ya sebetulnya 2 faktor tadi tuh bukan jadi penentu utama ketika lo membeli handphone ini, karena yang paling nyaman memang adalah dari segi kameranya ya. Kalau misalkan ngebandingin kamera tuh gue ngerasa dia itu bisa kasih kita depth yang lebih daripada iPhone 16 Pro. Bahkan kalau misalkan gue bandingin sama Samsung, gue juga lebih suka gambar dari Vivo X200 Pro nya. Ini kita ngomongin bukan dari segi warna, tapi dari segi depth-nya dulu aja ya. Jadi secara gambar tuh memang udah mateng, udah kasih kita depth yang memang nggak bukan yang image processing, tapi emang F yang besar gitu, F bukaannya besar. Jadi kasih kita tuh kenyamanan untuk kasih kita backgroundnya lebih bokeh, terus objeknya memang lebih difokusin. Bener-bener berasa banget bukan processing gitu. Gue gak tahu ini processing atau enggak ya, tapi gue berasa di mata gue ini berasanya kayak bukan processing. Karena kalau misalkan processing kan kayak di mata tuh iPhone 16 Pro tuh sering juga tuh kalau misalkan ada depth tuh berasa kayak ada croppingan sedikit gitu, agak kurang rapi. Tapi ini gue gak ngerasain hal itu ya. Apalagi kalau kita ngomongin lensanya juga luar biasa lensa di Vivo ini ya. Waktu gue ambil handphone ini kan ngobrol sama Kanaya ya, terus dia cerita dia tuh, dan kasih lihat gue juga gambarnya, dia tuh ada ngambil gambar
di Korea. Dia lagi di gedung sini gitu misalnya, dia bisa ngambil gedung di beberapa blok seberangnya gitu, dan orangnya jelas banget mukanya, kelihatan banget. Dan waktu itu di zoom out lagi, gokil, jauh banget jaraknya, bener-bener kayak nggak mungkin si iPhone bisa begini. Jadi kalau misalkan kita ngomongin dari segi lensa, udah jelas banget Vivo tuh pemenangnya ya. Bahkan kalau misalkan bandingin lensa Samsung S25 Ultra sama iPhone pun juga lebih menang Samsung ya. Yang menarik tuh sebetulnya S25 Ultra ini kalau misalnya kita coba nanti ke Vivo X200 Pro. Sekarang kita ngomongin warnanya ya. Warnanya tuh menurut gua Vivo dan iPhone 16 Pro ini memang ngasih kita kesan yang beda banget ya. Kalau misalkan si Vivo itu memang kasih kita gambar yang ready to post, yang udah siap banget untuk dikasih lihat ke orang banyak di Instagram atau nggak di sosmed-sosmed tuh, Facebook mungkin. Karena dia ngasih kita tuh warna yang emang udah mateng, kita nggak usah edit-edit lagi, exposure-nya udah bener. Jadi udah bener-bener siap banget di post gitu di sosial media kalian. Tapi kalau misalnya kita ngomongin iPhone, menurut gua iPhone tuh ngasih kita agak fleksibilitas ya. Fleksibilitas dalam arti kita harus ada effort dulu untuk ngedit. Sebenarnya plus minus hal ini ya. Kalau misalnya kita ngomongin Vivo, kalau orang yang ngerti, kadang-kadang kalau kita harus ngedit lagi, kita jadi punya keterbatasan karena dikasih kita gambar yang udah matang banget. Ketika kita mau ubah lagi agak repot gitu ya. Tariknya tuh kayak ribet. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin si iPhone ini, dia kasih kita fleksibilitas. Dimana kalau misalkan buat orang yang nggak suka edit lagi itu jadi sebuah kekurangan. Tapi kalau misalkan dipakai untuk orang yang memang demen ngedit, itu jadi sebuah kelebihan karena punya fleksibilitas yang lebih tinggi daripada Vivo itu sendiri. Ada beberapa kayak mode ngambil shutter-nya rendah, dia bisa ambil itu dengan bagus banget. Nggak berasa kayak diproses gitu gambarnya. Dan kalau misalnya kita membandingin menu di kedua handphone ini juga sebenarnya jauh banget. Vivo X200 Pro tuh menang banyak karena dia masih punya banyak menu juga di dalam kameranya. Kalau misalkan lo lihat di sini ada beberapa menu yang bisa lo kulik kalau misalkan memang lo hobinya fotografi gitu loh. Dan sebetulnya yang paling menarik adalah fitur lock ya. Karena kedua handphone ini tuh punya fitur lock. Si X200 punya lock, iPhone juga punya lock. Dimana kalau misalkan lo nggak tahu, lock itu adalah gambar yang dikasih ke kita tuh adalah gambar yang benar-benar mentah banget, sehingga kita punya fleksibilitas lebih tinggi lagi ketika kita lagi ngedit. Kita mau naikin exposure-nya atau mau turunin exposure-nya nggak ngeganggu gambar lainnya. Misalkan kita mau nge-highlight shadow-nya gitu, ketika kita naikin shadow-nya nggak ngeganggu orang yang highlight-nya udah tinggi. Dia kasih kita dynamic range yang lebih tinggi lah kalau misalnya kita pakai lock. Dan kalau misalnya ngebandingin kedua kamera ini di iPhone 16 dan di X200 Pro, ini lagi-lagi menang X200 Pro. Kenapa? Yang pertama, si iPhone ini nggak bisa ngerekam lock di atas 1080. Dan kalau kita ngomongin lock ini juga sebetulnya keunggulannya udah telak dimenang sama Vivo X200 Pro menurut gue ya. Di luar dari karakteristik warnanya, karena si Vivo ini bisa ngasih kita tuh 4K 60 fps 10-bit 422. Sedangkan si iPhone ini nggak bisa ngasih kita hal itu, kecuali kita pakai SSD eksternal. Ya memang kelebihannya si iPhone bisa 4K 120 fps sih untuk si lock 4K 10-bitnya. Tapi kalau misalkan di Vivo tuh nggak bisa, dia tuh cuma 4K 60 fps. Tapi ya kelebihannya adalah kita nggak perlu repot-repot lagi untuk ngonekin SSD eksternal ke si Vivo ini. Jadi ya plus minus lah kalau kita ngomongin sektor lock di handphone ini ya keduanya ya. Kecuali kita ngomongin Samsung, karena Samsung juga udah sama tuh kayak Vivo, dia bisa ngerekam maksimal di 4K 60 fps juga di 10-bit 422. Ya itu ya kurang lebih ya. Kalau kita ngomongin lensanya juga udah jauh banget, si Vivo juga udah menang banget. Warnanya juga dia udah lebih menang untuk orang yang suka ready to post. Lalu dia punya dynamic range juga oke banget, fiturnya juga banyak, menunya juga banyak. Ini benar-benar kasih kemudahan dan fleksibilitas ke user-user baru, bahkan user yang juga advance gitu. Jadi kayak dia menyapu bersih semuanya gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misalkan lu ngomongin prestige, ya kayaknya Vivo jangan jadi pilihan lu, karena lu akan malu ya kalau misalkan pakai Vivo, karena akan dilecehkan sama orang yang nganggap Vivo tuh murah gitu. Udah gitu kalau misalkan lu pakai Vivo ini dan lu berharap masih punya harga jual yang lumayan tinggi, kayaknya jangan sih. Karena kalau misalkan lu lihat e-commerce aja, kayaknya second-secondnya udah pada lumayan agak jatuh ya dibandingin sama harga-harga iPhone atau Samsung sih. Jadi kayaknya lu harus pikir dua kali kalau misalkan lu memang beli ini untuk dijual lagi. Kecuali emang lu mau pakai handphone ini benar-benar mau pakai gitu. Kalau itu aman. Ya, segitu aja. Gue sebelum closing gue mau kasih lihat ini dulu karena gue punya power bank. Power bank dari Gujudok yang ini kalau misalkan dipakai bisa dicopot-copotin baterainya guys. Nah, kayak begini. Nah, ini kayak Kamen Rider jadinya, jatuhnya kayak shotgun nih. Ini udah enak banget. Ini satu baterai ini mengandung 5000 mAh, jadi bisa dipakai di sini. Dan kita tuh dikasih 2 buah baterai. Jadi kalau misalnya kita mau ngecas bisa, dan nggak perlu kabel juga karena dia udah kasih kita internal Type-C kayak gini.
Ya, gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya adalah video gua iPhone 16 Pro selama di Jepang. Dah, sampai jumpa.